Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Doa saya di pagi hari ini, senantiasa kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Walaupun ini sangat terlambat sekali di pagi hari ini, tapi oleh karena situasi kesalahpahaman di mana saya pikir saya sudah menyelesaikan khotbah saya, ternyata tidak, dan misinformation. Jadi baru jam berapa ini? Jam 9, hampir jam setengah 9 saya baru rekaman kembali untuk pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 16. Demikian bunyi ayat 1 sampai dengan 11, tetapi saya tidak akan membaca keseluruhannya. Saya hanya membacakan ayat 1 sampai dengan 6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan karena Daud hambaku. Haleluya. Nanti Anda bisa baca selanjutnya di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ke-11. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan ini saya mengajukan pertanyaan kebenaran, apakah yang dipunyai oleh Hizkia sehingga mengalami dahsyatnya kuasa Allah, kuasa doa. Kebenaran-kebenaran dilakukan oleh Hizkia sehingga mengalami dahsyatnya kuasa Allah menurut 2 Raja 20 ayat 1 sampai 11 adalah, yang pertama, Hizkia hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu bisa dibaca dalam 2 Tawarik 29 ayat 2. Jadi pentingnya kita hidup dalam kebenaran ketika kita ingin menikmati dahsyatnya kuasa Tuhan itu. Ini episode yang ke-8. Jadi dalam dahsyatnya kuasa Allah itu, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus hidup dalam kebenaran. Dia tidak boleh hidup dalam keserampangan. Dia tidak hidup dalam keegoisannya, dalam kebenciannya, dalam hedonismenya. Dia harus hidup sesuai dengan apa yang diminta Allah, yaitu hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, sama seperti Hizkia ini, sebenarnya Allah sudah memonis dia untuk pulang atau meninggal dunia, atau kata lain dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
di mana dia harus pulang, berasal dari tanah kembali kepada tanah. Nah, tetapi kita melihat bagaimana ketika disampaikan oleh Yesaya kepadanya supaya menyampaikan pesan-pesan kepada keluarganya, supaya dia menyampaikan apa saja, siapa yang mengganti kerajaan ini, siapa yang akan duduk, siapa yang menjadi Perdana Menteri, siapa, dan lain sebagainya. Tetapi justru dia tidak melakukan itu, justru sebaliknya. Dia coba berargumentasi dengan Tuhan, karena dengan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Dia berdoa, dia menangis, dia mengatakan bahwa aku hidup benar, aku terus hidup dalam apa yang kau minta. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu. Jadi doa dan air mata itu membuat hati Tuhan terenyuh. Karena apa? Doa air mata ketika hidup dalam kebenaran, itu Tuhan gak sampai hati untuk menjatuhkan sepenuhnya. Dan pada akhirnya Yesaya yang masih ada di ruang tengah dikatakan, balik. Sampaikan kepada Yesaya bahwa aku akan menambahkan usianya 500 tahun. Wow, itu hebatnya kuasa doa itu dasarnya kuasa doa itu. Yang kedua, Hizkia hidup setia di hadapan Tuhan. Dan ketika kita hidup benar, kesetiaan harus menjadi bagian kita. Setia melakukan firman Allah, setia melakukan pekerjaan kita, setia melakukan apa yang dikehendaki Allah, setia berdoa, setia membaca firman Allah, setia melakukan apa yang baik dan benar, setia dalam segala sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Bukan setia dalam kejahatan, bukan setia dalam pemberontakan, bukan setia dalam dosa, bukan setia dalam perselingkuhan. Tidak, tapi setia kepada Allah dengan sungguh dan terbuka di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga kata firman Allah adalah Hizkia hidup tulus hati di hadapan Tuhan. Siapa yang tahu ketulusan hati? Tuhan. Dan karena Tuhan tahu, maha tahu. Saya kan sudah bilang Tuhan itu maha hadir. Ketika kita berdoa, Tuhan hadir di situ. Makanya dia dengar. Hizkia Tuhan dengar. Dan dia maha omniscience, dia maha tahu. Dia tahu persoalan si Hizkia, bahwa Hizkia harus dipulangkan ke rumah Bapa atau ke rumahnya. Dan pada akhirnya Hizkia berdoa, dan Tuhan itu omnipotent, bahwa Tuhan itu maha tahu, dan permintaannya itu dikabulkan. Itulah hebatnya Tuhan. Tetapi yang mau saya katakan adalah tulus hati di hadapan Tuhan membuat doa Hizkia dijawab oleh Tuhan. Tulus hati berarti tidak neka-neko. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak bersandiwara, tidak munafik, tidak berpura-pura. Itu tulus hati. Antara perkataan dan perbuatan sejalan, seirama, seiring dengan apa yang dikatakan Tuhan. Itu tulus hati. Orang sekarang ini untuk hidup tulus hati itu sangat sulit. Untuk berdosa iya, untuk menipu iya, untuk berdusta iya, untuk membohongi keluarganya iya, untuk berbuat sesuatu yang tidak baik iya. Tapi saya mau katakan kepada kita, hiduplah tulus hati di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, Hizkia hidup melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Baik di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan. Baik di hadapan Tuhan itu baik di hadapan manusia. Sekalipun manusia kadangkala ketika kita mengatakan kebenaran, orang nggak puas, ya. Makanya Paulus katakan dalam Galatia 4 ayat 16, apakah karena aku mengatakan kebenaran aku akan menjadi musuh? Banyak orang ketika dia dengan tulus menyampaikan kebenaran, tetapi orang menyikapinya dengan permusuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah takut, karena kita hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan,
urusannya adalah dengan Tuhan, bukan dengan sesama kita. Urusannya bagian kita lakukan, selanjutnya bagian Tuhan yang akan melakukan. Dan jangan pernah takut untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jangan pernah takut untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jangan pernah takut apa yang kita kerjakan itu. Yang penting adalah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dalam hidup ini, saya mau katakan kepada kita, tidaklah semudah membalik telapak tangan seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia. Dia hidup dalam kebenaran, dia hidup setia, dia hidup tulus hati, dia hidup melakukan apa yang baik dan benar. Tetapi yang mau saya katakan adalah ketika kita melakukan itu, Tuhan akan menaruh perhatian yang serius kepada kita. Bahkan saat ditentukan hari ajal kita, Tuhan masih mampu untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan pada akhirnya Tuhan memperpanjang usia daripada Hizkia selama 15 tahun. Pemerintahannya diawali berusia waktu dia berusia 25 tahun dan 29 tahun dia memerintah. Dan Alkitab katakan bahwa dia hidup di dalam segala kelimpahan Tuhan sampai kepada akhir hayatnya. Dan dia dijagai oleh Tuhan. Ada musuh yang menyerang, tetapi Tuhan menjagai dia dari musuh. Oleh karena apa? Tuhan menaruh hati kepada Hizkia. Dan itulah sebabnya perlu kita hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan, dalam ketulusan hati, dan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Semoga firman ini akan menginspirasi kita untuk kita mau menikmati kuasa doa yang dahsyat itu. Hiduplah sebagaimana Hizkia hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dalam ketulusan hati, dan juga dalam melakukan apa yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit-Mu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang sedang diarahkan kepada-Mu Tuhan. Mari Engkau menumpangkan tangan hidup, menumpangkan tangan-Mu atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, keluar. Dan oleh bilu Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang hidup dalam keberadaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, atau dalam masalah, atau dalam beban berat dan lain sebagainya. Nah, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Dengar firman Allah, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Yesus segala beban berat yang mereka miliki Tuhan, apakah itu hutang, apakah itu masalah rumah tangga, keluarga, bisnis dan lain sebagainya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau menolong mereka, memberkati mereka kembali, supaya mereka mendapatkan sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan Tuhan akan menolong kita dalam segala aktivitas kita. Kalau Anda ingin berbuat sesuatu, berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap!